ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi seperti biasa di Nampira TV, tempat berbagi ilmu dan pengalaman. Sahabat Koi, dimana saja kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini saya masih ada di Koi Kolam milik Pak Andre, yang mana pada kesempatan hari ini adalah hari terakhir dari pembuatan kolam, yaitu kali ini kita akan melakukan pemasangan garam ya, untuk membantu air, membantu kestabilan air, yaitu pH air, yang mana pH ini yang dibutuhkan untuk air itu adalah di atas 7 ya, 6,5 atau di atas 7 begitu. Nah, untuk berhubungi airnya, air ini adalah air pump, jadi kita harus mempersiapkan beberapa kebutuhan. Yang pertama, garam krosok, sahabat. Ini masing-masing untuk satu bungkusnya ini 1 kilo. Ini ada 5 bungkus, berarti 5 kilo. Selanjutnya di sini ada Heterodox, sahabat ya. Ini bukan endorse ya sahabat. Jadi ini kebutuhan kolam, karena ini bakteri ini yang disebut red blue dogs ini mengatasi anti jamur, parasit, bakteri, antivirus, kuman, dan luka kutu ya, luka dan juga kutu begitu sahabat. Ini warnanya biru. Untuk M4 ini dibutuhkan untuk komposisi ini diperkirakan 230 gram per 6.000 liter lebih ya, 6.000 ada. Ini kita cairkan 6.000 lebih ya, itu 6.000 liter. Ini bisa 230 mili. Nah, untuk M4 juga, untuk ini lebih juga tidak masalah ya. Misalkan lebih 500 juga untuk per satu kolam tidak jadi masalah, karena ini kolamnya masih kolam baru. Ini mikroorganisme yang menguntungkan untuk ikan sahabat. Jadi ini lebih ke probiotik gitu untuk pencegahan ikan. Kalau yang ini sahabat, nah ini kalau menurut saya ini adalah mikro ini sangat penting untuk ikan, untuk kolam yang masih baru atau running pertama dari kolam koi, karena mikro ini disebut dengan bakteri starter yang menguntungkan. Jadi ini kolamnya kita biasanya kan kalau di kampung, termasuk saya sendiri, kolam itu sebelum dimasuki ikan kita gunakan gerebok pisang. Nah, untuk sekarang ini sudah mulai mungkin pengguna koi sudah banyak di seluruh Indonesia. Jadi ini ada mikro atau bakteri starter untuk running pertama kolam. Sama untuk komposisinya bisa digunakan untuk per 6.000 liter begitu, 230 mili. Nah, sahabat, oke, kita akan lanjut. Ini nanti yang punya kolam ini ya, gitu, yang akan mengaplikasikannya nih, menambahkan ke kolamnya sahabat. Sok nanti mana?
segelas eta. Nah, sahabat sekalian, inilah masing-masing chamber yang telah kita siapkan untuk media filternya. Untuk ini, untuk chamber pertama kita gunakan jaring full jaring nelayan, dan untuk chamber kedua ini oyster dan karang jahe, dan di atasnya disimpan masih jaring nelayan. Dan untuk chamber ketiga ini masih sama, untuk dasar oyster dan kerang jahe, dan di atasnya jaring nelayan. Dan untuk angsa, untuk sistem angsa ini masing-masing 2 in 3 buah, dan untuk backwash-nya 2 in setengah. Untuk backwash 2 in setengah saja. Nah, sahabat sekalian, ini Kang Andri sudah tidak sabar ingin melakukan lauk. Begitu sahabat, ini ikannya untuk sementara ikan emas dulu ya sahabat, karena ini sebagai percobaan. Nanti kalau seandainya ada terjadi sesuatu pada ikan ini bisa digoreng sahabat, enak ini. Kalau ikan koi kan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ikan selanjutnya. Jahe alhamdulillah sahabat, ikannya sudah mulai berenang ya. Ini first running pertama kolam Kang Andri yang ada di daerah Kompas sama.
Ini ikannya sudah mulai kelihatannya sudah mulai bergerak dan sepertinya sedang beradaptasi. Sepertinya ini ikan senang sekali. Ini kolamnya beda dengan yang punya saya, sahabat. Beda gitu renangnya, cara renangnya ya. Bawahin aja. Nah, buang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian, sahabat Rekonet TV di mana saja kalian berada. Wilujeng Sumping, selamat datang di channel kami Rekonet TV, tempat berbagi ilmu dan pengalaman. Sahabat sekalian, kali ini saya bersama Kang Andre. Nah, sahabat sekalian, perlu diketahui Kang Andre ini adalah teman sekolah saya sejak kita SMK ya, SMK Cicurug. Jadi Kang Andi ini adalah penghobi baru Kang Andi ya? Iya. Ya. Lama sih sebetulnya, cuman baru terrealisasikan baru-baru ini. Nah begitu sahabat. Kesempatan kali ini ada sedikit bertanya ya kepada Kang Andre, karena memang perjuangan pembuatan kolam ini sangat begitu Kang Andi? Luar biasa sahabat gitu. Dari dari awal sampai sekarang itu kan videonya sudah ada ya, dari video pertama sampai terakhir ini sampai sekarang ada begitu. Nah ini pertanyaan saya sekarang ini apa ya, untuk pertanyaan saya itu apa ya, sejak kapan yang ada ini kok suka sampai sekarang terpikirkan gitu sebetulnya sudah lama, dan ini baru terrealisasikan baru-baru ini. Sebelum ini saya pernah bikin juga kolam budidaya, kolam tanah lah, kolam lumpur, bahkan kolam lele pun saya pernah. Nah, untuk kolam koi memang baru kali ini saya bikin karena saya pikir penting buat keluarga, buat pribadi juga, mengobati stres gitu loh. Betul, nah jadi hobi Kang Andi ini sahabat, jadi hobi baru di kolam koi, karena memang hobi saya itu memang sudah lama kolam hobi ikan koi itu, termasuk pembuatan kolam juga. Saya itu termasuk hobi membuat kolam juga begitu. Dan Kang Andi ini alhamdulillah sehubungan dengan beriringnya waktu, sering silaturahmi, datang ke rumah saya, dan akhirnya melihatlah kolam yang ada di rumah saya, walaupun kecil ukurannya tidak besar, dengan ukuran 1,5 meter kali 3 meter, tetapi kolam itu kolam berfungsi dengan baik, dan juga kolam itu bisa dijadikan referensi atau inspirasi untuk orang-orang yang biasa main ke rumah saya menjadi sahabat. Nah, termasuk Kang Andi juga. Terus Kang Andi untuk pembuatan kolam ini kan dari pertama ya sampai akhir ini kan Kang Andi pernah bilang ke saya bahwa pembangunan kolam ini Kang Andi bilang katanya dari nol kan ya? Dari nol. Nah, coba ceritakan. Dari nol, bahkan saya pikir pembuatan kolam ini agak penuh tantangan. Dari yang pertama dibuat itu, kolam pertama itu kan kolam lumpur ya. Karena kan kebanyakan orang bikin kolam koi itu bisa dibilang sederhana. Mereka cuma gali tanah, plester, tutup, cat, udah. Kalau ini agak rumit juga karena dasarnya lumpur, nggak bisa digali, nggak bisa ditembok juga ya. Akhirnya kita sepakat dengan konsep, dengan timnya koi Babakan Pari untuk dicor, bawahnya dicor, fondasi dibikin kuat, tanggal ayam, baru naik ke kolam koi. Jadi sistemnya bukan digali kalau ini, makanya agak sedikit rumit sama gitu.
Jadi sahabat, jadi ini kan kolam dari pertama memang Kang Andri ini kolamnya kalau dibilang sulit itu memang sulit karena ini tadinya itu kolamnya kolam lumpur yang begitu dalam, bisa dilihat dari videonya ya, di sebelumnya video yang baru ini. Jadi kolamnya itu memang kolam lumpur yang begitu dalam dan juga apa namanya pastinya biaya juga semakin membengkak begitu sahabat, karena memang kolam ini yang ukuran berapa Kang Adit? Mungkin 4 kali 2,5 lah. 4 kali 2,5 ada, dan ya ini tadi saya bilang kolam tergantung lokasi juga. Iya. Tergantung lokasi yang kita bikin seperti apa. Dan kebetulan punya saya ini lokasinya kurang memadai ya, bisa dibilang cukup rumit dalam pembuatan. Iya. Jadi lahannya itu apa banyak Bukan tanah padat. bukan tanah padat begitu sahabat. Jadi sampai Kang Andri ini sahabat begitu sampai pusing malam tidak bisa tidur ya, karena memikirkan apa kondisi lahan kolam yang memang lahannya itu sangat sulit untuk dijadikan kolam yang seperti sahabat kalau lihat di belakang. Iya. Memang kolam ini begitu panjang perjuangannya. Nah itu sahabat, jadi memang seperti yang saya bilang, seperti yang sebelumnya saya beritahukan kepada Kang Andri, memang untuk pembuatan kolam koi itu tidak mudah sahabat. Memang. Jadi, nah di sini kan channel saya ini membahas berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi pengalaman yang sekarang itu bisa dijadikan guru besar saya, karena dari setiap pekerjaan itu pasti banyak beda tantangan. Nah begitu sahabat. Kalau mau tahu jelas lah bisa ditonton di video-video sebelumnya. Nah begitu sahabat. Oke. Nah untuk ikannya nanti bagaimana? Ikan saya udah persiapkan, mungkin ada 3 jenis ya, 3 jenis ikan blitar, platinum, sama kohaku lah. Cuman untuk kali ini saya belum bisa tanam langsung karena masih percobaan running 2-3 hari, mungkin baru dipindah ke kolam ini. Betul Kang Andri, karena memang kalau kolam running pertama kolam koi itu tidak seperti kita menyamakan dengan kolam lumpur ya, kolam biasa, karena kolam biasa itu airnya akan terus mengalir. Kalau ini kan airnya masih air yang ada di sekitar kolam, jadi sirkulasi begitu. Jadi yang pertama memang kita harus netralisir dulu air, terutama untuk penggunaan obat apa tadi yang digunakan? Ada Bimikro, IM4 sama Red Bulldog. Itu penting sekali untuk kolam koi karena untuk menjaga pH dan antibiotik. Yang air. Betul sahabat. Jadi untuk kolam running pertama ini, yang pertama bakteri starter. Jadi bakteri starter ini berhubung ini kan kolamnya masih baru, terus ikannya juga belum bisa adaptasi. Jadi kita gunakan bakteri starter, itulah yang dibutuhkan oleh ikan itu. Makanya untuk pembuatan kolam koi itu tidak semudah yang kita pikirkan hari ya. Jadi memang dari pertama kan planning dulu ya untuk pembuatan, terus juga kondisi lahan yang memang begitu sulit begitu sahabat untuk kolam ini nih. Jadi meskipun demikian ya Pak Yusuf, buat rekan-rekan yang mau bikin nggak usah takut, nggak usah ragu, karena itu semua pasti terselesaikan dengan baik ya. Yang jelas ya dan kebutuhan juga sih memang, tapi tetap yang saya tadi bilang nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah wah ternyata begini enggak sih. Kita sederhanakan pasti bisa ya begitu. Nah sahabat, jadi setiap hobi itu memang kita membutuhkan kesabaran, terutama di seperti Kang Adi ini kan penghobi penghobi baru kan ya, atau disebut pemula begitu, pemula. Jadi saya sedikit masukan juga buat Kang Andi untuk ikan yang pertama dimasukkan ke dalam kolam, apalagi ikan yang kalau dibeli yang harganya ikan koi blitar itu tidak murah ya begitu sahabat. Jadi kita harus benar-benar
menetralisir air, dan juga terutama di pemipaan. Dari pemipaan bottom drain juga harus perhatikan. Terus di chamber juga pemipaannya harus seperti apa. Untuk videonya mungkin sudah saya perjelas dari video-video sebelumnya, begitu Kang. Ya, dan yang paling penting dari ini, banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan baru dari mulai pemipaan, cat yang digunakan, sistem sirkulasi air, dan perawatan ikan. Itu pun saya pribadi banyak dapat ilmu dari Pak Haji Yusef ini. Saya ucapkan banyak terima kasih lah, banyak yang saya dapatkan ilmu dari pembuatan kolam ini. Dan memang tidak nggak terlalu sulit juga, nggak terlalu mudah juga, tapi tetap yang jelas hobi tersalurkan. Dan yang paling penting tadi itu ilmu yang didapatkan. Nah itu, jadi sahabat, memang yang namanya kolam koi itu seperti Kang Adi tadi bilang, sebetulnya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah. Jadi tergantung kita, begitu, bagaimana cara pengurusan dari pembuatan kolamnya itu sendiri, termasuk pemipaan, termasuk berapa mesin yang perlu kita butuhkan, begitu. Jadi sirkulasi air itu harus benar-benar yang terutama yaitu pH air, kan ya? Dan ada aturan-aturannya. Mesin LPH liter per jam ada 10.000 per jam. Pipanya kita harus menggunakan apa, menggunakan yang berapa, itu ada aturan-aturannya sendiri. Nah itu sahabat, jadi untuk kolam yang ini kita gunakan Kang Ari untuk bottom drainnya kan 2,5 ya, 2,5 in 2 buah, tidak di paralel sahabat. Jadi untuk pengetahuan dan saya sharing pengalaman untuk orang-orang yang ingin membuat kolam, jangan sekali-kali untuk bottom drain dibuat paralel, karena kalau dibuat paralel itu nantinya akan terjadi tekor pada chamber, begitu. Dan juga kalau misalnya untuk kolam ini diperkirakan 3 meter lebih dan lebar 4 meter lebih juga, begitu. Untuk tinggi kolamnya 70 cm. Ini diperkirakan air berapa kemarin? Berapa liter? 6.000 liter. 6.000 liter lebih, kurang lebih ya. Jadi untuk bottom drain 2,5 inch. Jadi masing-masing 2,5 inch itu skimmernya 2 in ya. Skimmernya 1,5 inch. 1,5 inch. Jadi itu sudah cukup untuk kita gunakan mesin Sunsun JTP 10.000 begitu. Jadi untuk 10.000 liter ini lebih dari 6.000 liter kapasitas airnya, begitu sahabat. Nah mungkin itu sahabat ya, untuk kesempatan sore ini. Nah untuk kesempatan kali ini begitu sekian. Kang Adi, terima kasih waktunya. Terima kasih ya. Itu sahabat, biar bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.